uji kompetensi 3 yaitu terkait dengan gerak melingkar ya. Gerak melingkar itu ada yang namanya kemarin GLB, gerak melingkar, GMB, gerak melingkar, gerak lurus lintasannya, kalau melingkar lintasannya ya melingkar. Beraturan apa kalau GLB kemarin kok disebut beraturan? V-nya sama, konstan. Ada A-nya enggak? Begitu juga dengan GMB. Apanya yang konstan kita perhatikan. Gerak melingkar beraturan adalah gerak yang menempuh lintasan melingkar kecepatan sudut. Kalau kemarin kan kecepatan itu V ya, itu namanya kecepatan linier. Linier itu lurus. Jadi ada yang lurus, ada yang melingkar. Kalau lurus kecepatannya itu V, kalau melingkar apa ini? Bukan V. Apa? Ya? Omega, duduknya omega ya. Nah di sini omeganya bagaimana? Tetap itu berarti tidak nol, tetap itu konstan. Seperti kecepatannya konstan kalau GLB. Nah, gerak melingkar beraturan memiliki kelajuan tetap dan percepatan sudut. Nah, percepatan sudut. Kalau ini punya percepatan linier A, ini percepatan sudut apa ini? Alfa. Kalau ini delta V per delta T. Yang ini di sini delta omega per delta T. Gitu ya. Jelas ya? Lanjut berikutnya. Kecepatan sudut omega didefinisikan sebagai hasil bagi yang ditempuh dengan selang waktu tempuhnya. Kecepatan sudut dirumuskan dengan ini sudah kemarin kelas 12. 2πm, 2pi per T ya. Sudah tahu ini? Di semester awal kita lanjut skip aja. Ini keterangannya juga sudah biasa. T periode setahun, F frekuensi hertz. Apa? Frekuensi satuannya? Yes. Kecepatan linier didefinisikan sebagai hasil bagi lintasan linier yang ditempuh dengan selang waktu ini. Ini adalah hubungan dari lurus dan melingkar. Kalau kita punya S, kita punya theta. Kalau kita punya V, kita punya omega. Kalau kita punya A, kita punya A. Ini sebenarnya bisa disamakan begini, sama dengan S itu sama dengan apa? Theta kali R. V sama dengan omega kali R. Kemudian di sini A sama dengan alfa kali R. Saya kesini nggak apa ya? Hanya kembali dengan R. Ini namanya hubungan translasi dengan rotasi atau lurus itu translasi dan rotasi itu melingkar. Nah, sehingga ada rumus begini, V sama dengan omega R ini kan ya. Nggak usah dihafalkan semua, anggap anak-anak tinggal omega yang kemarin Anda masukkan. Kalau yang diketahui R ya pakai 2pi. Kalau yang diketahui T ya pakai 2pi per T. Sudah saya jelaskan dulu. Lanjut berikutnya keterangan sudah. Sekarang ini yang sering keluar anak-anakku. Percepatan sentripetal itu seperti ini. Percepatan yang selalu menuju ke pusat lingkaran. Ini saya punya. Nah, ini saya punya benda. Buku agak jatuh ya. Nah, ini benda. Ini apa? Benda ini bermassa M. Terus saya putar begini. Saya putar begini. Ini tangan saya kalau saya lepas apa yang terjadi? Terbang ya pada saat ini pas di sini, tak gitu kan ya? Berarti harus ada yang menuju ke sentri atau pusat, namanya sentripeta, menuju ke pusat. Namanya percepatannya AS, S-nya sentripeta. Kalau gayanya F-nya adalah Fs, gaya sentripeta. Rumusnya Fs yang berkait dengan AS. Kalau mama bergaya, gaya itu F cos, mama itu N kali A-nya kecil, maka di sini kalau A-nya sentripeta, maka F-nya juga sentripeta.
kuadrat ambilkan dari sini. V-nya omega kali R. Sehingga omega kali R kuadrat kan omega kuadrat R kuadrat per R. Sehingga kan tinggal 1 R-nya. Paham? Tanpa ditulis ya. Oke, lanjut berikutnya. Yang sering keluar ya asentripetal. Lanjut berikutnya gerak parabola. Dan kenalkan saya. Super berikutnya kita adalah gerak parabola. Ini nggak keluar gerak parabola. Selalu keluar gerak. Kalau asentripetal kadang keluar kadang enggak. Tapi kalau gerak parabola itu selalu keluar. Apa itu gerak parabola? Singkat saja gerak parabola. Gerak parabola itu aplikasi dunia nyata. Anda belajar di LPG dan GLB. Itu aplikasi nyata. Kok bisa? Saya melakukan gerak parabola seperti ini. Maaf ya, saya menjatuhkan sesuatu tidak apa-apa ya. Nanti alat jatuhannya ke sana biar ada yang megang. Kalau ke sana nggak ada yang megang. Pegang ya. 1, 2 belum. Jadi ini saya mengalir begini. Ini saya memberikan kecepatan awal. Kita memberikan kecepatan awal. Kalau saya memberikan kecepatan awal gini, kan seperti saya main apa? Main apa ini? Badminton ya. Nah ini kan gitu ya. Apa yang terjadi pada gerakan ini? Parabola, itu gerak parabola. Saya lakukan ya. Saya melakukan satu gerakan tapi ada 2 yang terjadi. GLB dan GLBB. Oke, paham ya? Ambilkan. Sudah. Oke, gerak parabola itu sebenarnya kalau saya gambar ya, ini perpaduan begini. Tapi saya. Jadi aku mau gerak parabola aplikasi apa? GLB dan GL. Gerak parabola. Gerak parabola sebenarnya itu GLB ke arah sumbu X dan perpaduan. Ini perpaduan. Artinya gerak parabola itu perpaduan GLB ke arah sumbu X dan BB ke arah sumbu Y. Ini kuliah ke sumbu X ini nih. S, X, P, X, A, X. Gimana? S, Y, P, J, A, Y. Coba ingat-ingat. S, X rumusnya apa kemarin? P, X kali P. Ini konstan S per T. Itu nilainya konstan. A-nya A-nya 0. A-nya 0. Bisa punya percepat. Main apa sih keliru malah. Kemudian yang ke arah sumbu Y. Gimana? Tinggi dong ini ada apa? Kok emas begitu dong? Ya sekarang SY, GL, BB apa nih? P0 T plus minus. Nah, langsung pakai min aja ya. A-nya berapa? A-nya konstan ya? Berapa A-nya? Tahu ini sudah aplikasi gerak parabola dunia nyata. Sekarang kita alami. Jadi kan alami. Kalau suatu gravitasi, percepatan gravitasi nilainya 10. Kita pakai 9,8 menjadi kesepakatannya kita menghitungnya pakai 10 gitu ya. Nah, kita lanjut. P0 T ini Y. Min setengah GT kuadrat. PY P0 min GT. P0 Y ya. Kemudian di sini V kuadrat Y sama dengan V0 kuadrat min 2G H. H ini kalau S-nya adalah ini juga pakai tapi saya sepakat aja biar kita enak nanti tinggal ganti-gantikan enak. Ya ini sebenarnya H. Ya toh, ini H, ini G. Gitu ya. Kita lihat di sini. Sekarang pada saat saya melakukan seperti ini dilakukan enggak? Saya melakukan insert, tapi saya lempar P0 kan ya. P0 ini terurai menjadi 2.
yang sempat di sini ini namanya istimewa. Apa di sini? Yang hamak. Hamak itu sebenarnya aplikatif dari iya. Kenapa enggak apa? Nah, iya boleh. Karena ini esmak, yuk boleh. Tapi esnya ke arah sumbu, es jimat. Kenapa enggak hamak? Biasanya memang umum orang-orang mengatakan enggak hamak. Tapi kalau guru detail sebenarnya aplikasi dari sini guru terlihatkan ya, yang dipikirkan. Jadi ini kalau rumus kecil-kecil dia ini kan sebenarnya intinya harus itu sebenarnya dari SY dari rumus ini. Kalau ekmat ini lintasan terjauh dia. Bagaimana lintasan terjauh dia? Lintasan terjauh dia adalah X S ekmat akan disebut dengan X-mat. Yang rumusnya begini. V0 kuadrat sin 2 alfa per G. Yang hamak kan rumusnya V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Ini sebenarnya diperoleh dari rumus ini. Ini sudah jelas sebenarnya hamak. Kalau temat diambil dari rumus yang ada di sini. Oh iya, aku tanya nih, pada saat Anda main kok itu apa? Kok itu? Ini ya, bentuknya ya, ini ya. Ini ya. Anda pukul dari sini, tak, Anda berikan kecepatan awal V0 dari sana, tak. Pada saat di sini apa yang terjadi? Pada saat di sini apakah ini pangkal ya yang kamu pukul? Apakah pada saat di sini tetap posisi begini? Ini balik ya? Ya. Sebenarnya di sini tuh ada something. Begini, tak gitu. Ini misalnya ini, Nah ini saya pukul, tak gitu dari sini. Ini kroknya gitu ya. Terus pas di atas set, ini dia enggak nih. Tapi dia itu seperti gini, gini, ini seperti ini. Ada sesuatu apa di sini? Dia sempat berhenti. Tapi apanya? Tidak semua berhenti. Logika Anda yang ke arah sumbu E, ke arah sumbu Y yang berhenti. Y. Karena sumbu E GLB, yang sumbu Y GL bisa berubah. Kecepatannya berubah pada saat di sini. Pada saat VY0. Makanya ada posisi nyata kan ini sebenarnya fisika yang nyata kamu alami. Nggak mungkin terus gini mukrok terus bocor kan nempel di di raketnya kan ya? Iya enggak? Tapi nyatanya enggak. Berarti sempat di sini dia sempat gini. Terus tunggu lagi terus digini lagi. Ini kan di sini itu pada saat hamak dia itu sempat berhenti VY-nya. VX-nya ke takon. Oke anak-anak kan kita lanjut. Saya mau ini sudah paham. Saya lanjut yang kesini lagi. Nah ini punya sudut yang saya berikan tadi gini kan. Harus enggak? Gini ini mempunyai elevasi. Elevasi itu sudut yang dibentuk oleh VO ini. Iya enggak? Enggak mungkin saya lurus ini. Itu kan enggak? Saya akan agak ke atas ini. Itu kan ya? Sehingga jadi gini. Itu kan ya? Nah ini namanya sudut elevasi antara ini dan ini. Paham? Yang misalkan di sini Anda kasih alfa gitu ya, alfa. Maka VO ini bisa digunakan ke arah komponen X dan Y. Yang di sini namanya V0X yang selalu konstan. Yang ini V0Y. Nah ini berubah karena ada gravitasi A-nya. Harus mengikuti aturan yang ke arah sumbu GL. Sebenarnya parabola ini
Makanya saya bilang, pasti itu Pak, sering Pak, dan selalu Pak. Kenapa? Aplikatif banget ini dunia nyata. Anda ngalami, enak gitu. Nah, rumusnya Ibu nggak banyak sekali. Enggak sih, sebenarnya juga simple. Nah, ini, paham? Nah, sekarang saya arahkan Anda membentuk sudut hati-hati semua anak saya fisika. Kalau ada konsep di sini VOX, kemudian di sini VOY, terus di sini VO. Akhirnya saya bukan ke sana. VO. Maka kalau di sini alfa, Anda harus tahu mana yang sin, mana yang cos. Tak berikan apa. Saya dekat sudutnya adalah cos. Saya gak nyemeng-nyemeng, dan cak-cak. Jadi, saya dekat sudutnya ini kalian cos. Terus yang ini dia gula wis kene cos, ya kene mesti sin. Nah, sin. Deal. Kalau Anda sudah deal konsep dasar, saya masuk ke rumus terjemahannya yang ada di situ. Wait, deal ya, saya masuk. Nah sekarang ini, kita masuk. Bagaimana kecepatan benda? Yo wes tau, dia mau ya. Nah, wes tadi kita mau tau, kayak kos. Nah, kalau kita gambar gimana enak gambar. Koneknya enak gambar. Harus dicatat. Kenapa kamu itu saya manja dengan kamu tidak usah ngomong. Kamu tidak usah mengerjakan. Supaya apa? Kamu bisa banyak dapat ilmu. Kamu yang pelajarinya di rumah. Paham ya? Lanjut. Setelah ini mungkin pertemuan berikutnya saya adakan tes 10 atau berapa soal terkait yang sudah saya sarankan. Materi yang ada di titik-titik. Saya ambilkan soal yang ada di titik-titik. Yes, speaking. Lanjut ya, apa sih ya? Kemudian tinggi benda. Tinggi benda yang nganggur rumus apa? Ini apa? Berarti S apa? SY, GLB, BB. Mana rumus SY kayak? P0YT min setengah AT BT 2. Berarti sekian akhir. P0Y-nya saya punya apa? Sudah saya terjemahkan di sini. P0Y-nya adalah P0 sin alfa. Ini kan P0 sin alfa T. Itu kan ya? Gak usah ditulis ulang ya. Paham ya? Ini kan dari rumus SY sama dengan V0 YT min setengah atau gini. S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Gitu kan ya? Dari situ semua. Deal dari rumus ini. Ini kalau kenapa ini saya bisa menjadi ini kok gak S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat itu beda sayang. Kita sudah aplikatif perpaduan GLB dan GLBB, nggak boleh sembarangan ke arah sumbu. Anda pokok intinya kalimat saya yang terakhir ini, yang ini penting. Pokoknya kamu GLB gerak parabola itu lihat sumbunya. Kalau sumbu X GLB, sumbu Y GLBB, wes ngono. Nah ini sumbu apa ini? Tinggi benda, nah ya dah Y. Terus ikuti GLBB. GLBB rumusnya ini tinggal ganti aja V0Y ya isi mau dasarnya pakai 0 AB ya V0 sin alfa kali T min setengah GT deal. Dan berikutnya pakai rumus 12 dari saya tulis itu jarak benda jarak iya kok sumbu apa? Sumbu E kayak GLB apa BB? B-nya piro? B-nya 1 kali ya V0E kali T. V0E apa? V0 cos alfa. Tak terjemahkan bawahnya, ya enggak? Enggak perlu saya gitu. Ini banyak nanti. Mungkin intinya ini ganti masukkan dalam plug wes jadi. Terus ya, lanjut ya. Ya serumput itu memang bekerja ini. Lanjut. Apalagi cita-cita Anda sudah dijalani di posisi orang tua sudah nggak tahu nggak kan emang sudah punya saya gitu masalahnya anak saya ini saya treatment ini masalah dia terserah dia bagaimana yang jelas kita orang tua sih siap kalau lihat
Hamak sudah saya beri tadi ya, V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2B ya. Terus waktu, oke. Masa waktu di titik tertinggi, hati-hati biasanya yang ditanya tidak hanya waktu di titik tertinggi, tapi waktu sampai selesai. Kalikan dua. Nek kene 1 sekon, kene 2 sekon. Nek kene 1 sekon, kene 1 sekon, total 2 sekon. Paham? Deal ya? Terus kalau, nah dia guru saya, lebok lagi mau mas iki. Lebok mas iki. Nek kamu, nek aku gak apa, nek kamu kan masih gini ya, dulu saya SMA ya paling. Kalau saya masukkan aja rumus PY sama dengan 0 gitu kan ya. Sudah ada konsep ini sebenarnya. Ini konsepnya, tinggal masukkan saja. PY sama dengan V0Y min GT. V0Y min GT. Misalnya ini contoh terakan saya. Ini ke Anda gitu loh. Salah satu saya beri contoh. Y-nya masukkan PY-nya 0. V0Y min GT. Saya mencari GT kan. Maka sini GT sama dengan V0 sin alfa. Ini konsep banget memang. Konsep banget pol-polan. Yang ada di sini wis ini. Cek tak terjemahkan lagi. Pol-polan ini wis dasar. Dasar ini ngerti kalau gampang. Nah, saya terjemahkan lagi. Bagaimana dengan T? Ya sudah V0 sin alfa per G. Tapi ini T saat di sini. T saat lama. Nilainya ini T saat lama. Bagaimana T saat X mak ya? Kalikan 2 1 sekon berarti 2. Wis ngomong berarti. PSD. Jadi ini bisa lihat soal tapi masalah itu dinaikkan ke atas turun lagi kan yuk. Ke atas turun lagi sama. Anda hitung ya sama. Sudah begitu memang prosesnya. Lanjut berikutnya. Terus sudah tadi saya berikan V0 kuadrat sudah ya. Yang bawah hamak V0 kuadrat sin 2 alfa per G sudah waktu terjauh. Tidak usah ya, diturunkan sendiri aja ya. Saya lanjut berikutnya. Oke.